Ya, ini saya sudah berada di dalam mobil Toyota Veloz Q Hybrid Modelista. Kira-kira impresinya seperti apa ya? Dan ini coba saya reset ya untuk konsumsi BBM-nya. Nih saya reset. Kira-kira di macet-macetan seperti ini dapat konsumsi BBM-nya itu sekitar berapa? Untuk di interior rasanya nggak ada beda ya, hampir nggak ada beda, cuman bedanya minor aja sih ya. Dari setir kemudi ini juga nggak ada perbedaan sama sekali dengan Veloz yang sebelumnya atau Veloz yang non hybrid, itu sama persis. Materialnya juga rasanya sama ya. Untuk instrumen cluster di speedometer juga ini yang sejauh saya utak-atik ya itu sama persis dengan Veloz yang lama. Cuman di bagian MID untuk pergerakan energi, ini monitoring energinya itu nggak ada ya untuk di Veloz yang non hybrid. Di sini ada, cuman skema gambarnya itu sederhana dengan nggak berwarna ya, hitam putih di bagian tengahnya. Ini ada gambar roda, gambar mesin, dan bawahnya itu baterai. Semuanya warnanya putih, jadi bukan bentuknya kayak 3D ya yang seperti di mungkin di Scenic itu. Ini lebih sederhana tapi fungsinya sama. Untuk head unit ini lebih besar ya dibanding dengan yang sebelumnya, rasanya lebih besar ya, tapi nggak tahu juga ya, koreksi kalau salah ya. Rasanya lebih besar. Untuk kualitas dari kamera 360 nya juga tetap sama, tetap bagus dibanding dengan Scenic ya. Menu, coba menunya itu ya sama lah ya, ada TI Touch sekarang. Ya kurang lebih sama lah untuk fitur-fitur dari head unit bawaan si Veloz ini ya. Untuk knob AC juga sama persis. Dan untuk tombol start stop engine ini berhubung hybrid, tulisannya di sini power gitu ya. Dan di sini untuk Veloz yang sebelumnya itu warnanya agak cerah ya, warnanya putih kalau nggak salah ini, tapi di Veloz hybrid ini warnanya hitam. Dan di pilar A, di pilar ya, pilar BC itu juga warnanya hitam, tapi sayangnya di atap ini warnanya terang ya. Kenapa nggak sekalian dibikin hitam gitu, seperti Calya aja atasnya, atapnya hitam ya, plafonnya ya, jadi menambah kesan sporty. Pada saat kita berjalan ini baru ada pergerakan ya di bagian energi monitor. Nah ini saya pada saat akselerasi ringan ini ada panah dari baterai ke roda, berarti supply dayanya itu dari baterai. Kemudian pada saat deakselerasi, nah ini pas mendadak dia juga
mendeteksi ada objek di depan sehingga membantu pengereman. Itu saya tadi dibantu pengereman ya dari mobilnya, dan ini ada indikator yang nyala tadi pada saat ngerem. Nah, ini akselerasi ringan, ada panah dari baterai ke roda ya. Pada saat saya lepas gas atau deselerasi itu ada energi kinetik dari roda ke baterai ya. Jadi sedikit untuk mengisi baterai pada saat kita deselerasi. Yaitu yang membuat siklus itu berputar terus ya di mobil hybrid. Jadi sebisa mungkin tenaga atau dari kecepatan mobil itu bisa dijadikan listrik lagi untuk bisa nantinya juga digunakan untuk melajukan mobil ini. Kalau bisa sih nggak ada energi yang terbuang ya, itu konsepnya untuk mobil hybrid. Dan untuk TSS-nya tadi itu rasanya sangat sensitif ya. Entah di sini mungkin bisa di atur. Mumpung berhenti ini biasanya bisa diutak-utak ya, utak-atik. Mana ya? Ini bahasa, saya rubah bahasa Indonesia. Pengaturan perawatan, pengaturan kendaraan. Ini ada kamera depan. Oh, ini. Nah, ini ada sensitivitasnya bisa dikurangi. Kalau rasanya tadi masih agak jauh tapi sudah merespon ya. Ya itu preferensi masing-masing sih, bisa diatur lewat MID. Nah, ini kita pada saat berjalan memang nggak bisa mengotak-atik MID dengan alasan keselamatan ya, safety. Nah, ini jalan pengaturan kendaraan tidak tersedia pada saat mengemudi. Ini ada power mode, diklik satu kali, dan ini lucunya ya sama dengan Veloz yang sebelumnya ya. Itu antara power mode dan eco mode itu bisa diaktifkan secara bersamaan. Entah ini jadinya normal atau kayak gimana ya. Tapi akselerasinya oke teman-teman. Ya mirip-mirip dengan Yaris Cross ya teman-teman ya, Yaris Cross hybrid. Ya kemungkinan besar sih mesinnya sama ya, 1500 cc hybrid. Ini saya kembalikan ke normal mode. Oh iya, yang mungkin agak berasa ya dibanding dengan Veloz sebelumnya, itu road noise-nya berkurang teman-teman ya. Jadi di dalam kabin ini rasanya itu lebih kedap, entah karena peredamannya yang lebih bagus, lebih tebel, atau ban ya. Kayaknya bannya sama ya. Mestinya di bagian peredaman kabin mobil ini lebih bagus ya. Ya pada saat melaju di atas 25 kalau nggak salah ya, itu surround monitornya nggak mau berfungsi di atas 20 ya. Nah ini jalan 18, 19, 20, 21 masih nyala. Coba kira-kira di 20 berapa ya? 23, 24, 25. Oh 25. Di 25 km per jam surround monitornya nggak aktif ya untuk kamera 360 nya. Entah kenapa ya, padahal kalau diaktifin ya sebenarnya ya nggak mengganggu juga ya,
malah kita bisa lihat kondisi sekitar mobil kita ya. Suspensi ya mirip-mirip lah dengan Veloz sebelumnya yang non hybrid. Ini menurut saya ya, yang saya rasakan sekarang itu ya peredaman suspensinya ya sama, rasanya sama ya dengan Veloz sebelumnya. Tapi nggak tahu kalau secara teknis ada perbedaan secara suspensi. Kalau yang jelas peredaman pasti berbeda teman-teman, karena rasanya juga berbeda. Untuk kekedapan kabinnya ini Veloz hybrid lebih senyap. Untuk akselerasi juga karena mesinnya beda, tenaga hybrid lebih besar dibantu dengan motor listrik, otomatis akselerasi mobil ini jauh lebih oke ya dibanding dengan Veloz non hybrid atau Veloz sebelumnya, bahkan Avanza. Di MID rata-rata itu 24 km per liter ya teman-teman ya. Ya ini masih jarak pendek ya teman-teman ya. Baru jalan belum 20 kilo. Masih sekitar 13 km tadi saya reset. Nanti setelah menempuh kurang lebih 50 km atau 30 gitu ya, nanti coba saya lihat lagi kira-kira berapa kilometer per liter. Later. Ya ini saya sudah coba berjalan kira-kira 70 kilo ya. Nah ini dapat rata-rata kilometer bahan bakarnya 22,6 km per liter. Jadi ya oke juga lah ya untuk konsumsi bahan bakar si Veloz hybrid ini. Oke.